Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Vivi Andrian. Di video kali ini saya bagikan cara membuat tas rajut dengan motif bubble shell. Sebenarnya ini motif kerang, hanya di sini kita bentuk bulat-bulat seperti bubble. Jadi ini bentuknya 3D. Dan di sini untuk alasnya menggunakan alas kotak dengan single crochet biasa. Jadi caranya mudah sekali. Dan untuk handle-nya juga menggunakan handle ulir. Caranya sudah ada di video saya sebelumnya. Kemudian ini ukurannya kecil, jadi bisa kita gunakan untuk pesta. Nah, sekarang kita langsung saja ya ikuti tutorialnya. Untuk contoh di video ini saya menggunakan benang jenis poli, ini poli kilap, dan alatnya saya gunakan yang ukuran 5/0. Pertama, kita bikin alas dulu, dan di sini saya menggunakan alas kotak. Untuk alas di sini kelipatan 6, jadi untuk motif yang akan kita bikin, kita menggunakan kelipatan 6. Dan untuk alas ini, di sini kita awali dengan 12 rantai. Kita hitung sebagai baris pertama ya. Kemudian baris kedua single crochet 12 kali. Lalu selanjutnya kita bikin single crochet terus bolak-balik sampai baris yang ke-48. Nah, selanjutnya kita akan bikin single crochet keliling untuk putaran, dan nanti jumlah single crochetnya ya, ini ada 48 sesuai baris, kemudian 12, 48, 12. Nanti totalnya ada 120 stitch, atau untuk kelilingnya ini nanti kita bikin 120 single crochet. Nah, jadi nanti di bagian ujung nanti ada 2 single crochet, di setiap sudut ada 2 single crochet. Kalau sudah single crochet 1 kali putaran, kita akhiri dengan menutup di single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat badan tas rajutnya. Kita akan bikin motif bubble shell. Untuk awalnya, untuk langkah yang pertama, kita akan bikin tusuk HDC atau half double crochet atau setengah double crochet. Kita bikin di semua lubang stitch. Nanti jumlahnya ada 120 HDC. Dan di sini kita kerjakan secara back loop. Jadi HDC back loop. Kita awali dengan 2 rantai. Kemudian kita mulai dari lubang yang pertama. Kita masuk back loop ya, HDC back loop. Kalau sudah, kita tutup putarannya. Kita tutup di HDC yang pertama. Jadi bukan di rantai tapi di HDC yang pertama. Kita tutup dengan tusuk slip stitch. Oke, nah ini sudah selesai putaran yang pertama. Sekarang kita masuk ke putaran kedua. Untuk putaran kedua ini kita akan membuat tusuk treble atau treble stitch. Kita awali dulu dengan 4 rantai. Kemudian kita bikin 3 tusuk treble.
Kita mulai dari lubang yang pertama. Jadi untuk rantainya kita abaikan. Tiga tusuk treble. Nah, selanjutnya di lubang berikutnya kita akan bikin 9 tusuk treble dalam satu lubang. Nah, kita bikin tusuk treble 9 kali ya dalam satu lubang. Sekarang alatnya kita lepas. Kita ambil di treble yang pertama dari tusuk motif kerangnya ini ya. Kita ambil lubang yang pertama atau treble yang pertama. Kemudian kita turunkan motif kerangnya. Oke, seperti ini. Kita ambil lagi kaitannya. Kemudian kita ambil benang. Kita keluarkan. Ya, kita kencangkan. Kemudian bikin satu rantai. Nah, jadi untuk motif kerangnya kita balik ya, jadi seperti bubble. Untuk selanjutnya kita bikin 5 tusuk treble mulai dari stitch berikutnya. Lima kali tusuk treble. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulang motif ini. Jadi motif bubble shell ini, kemudian 5 treble. Nah, jadi untuk lubang berikutnya kita bikin tusuk bubble shell ini, atau kita bikin 9 treble dalam satu lubang untuk membentuk bubble shell. Kemudian berikutnya 5 treble. Jadi ini kita ulang. Oke, sekarang untuk motif bubble shellnya akan saya ulangi ya. Kita bikin 9 treble, masuk ke satu lubang.
ada 9 ya. Kemudian kita ambil treble yang pertama, dari 9 ini kita ambil yang pertama, lubang treble yang pertama. Kemudian kerangnya kita turunkan motifnya ya seperti ini. Kemudian ambil benangnya, baru kita kaitkan, kita kencangkan, baru kita bikin satu rantai. Nah, jadi akan membentuk bubble shell seperti ini. Untuk selanjutnya kita teruskan saja, kita bikin 5 treble ya, 5 treble, kemudian tusuk shell lagi, kemudian 5 treble dan seterusnya. Nah, sekarang untuk di akhir baris ini bubble shell yang terakhir. Kemudian setelah ini ada 2 tusuk treble yang di akhir baris. Karena di awal sudah kita bikin 3 ya, jadi kita tambah yang terakhir tinggal sisa 2 treble. Baru sekarang kita akan tutup dengan slip stitch di treble yang pertama ya. Jadi bukan di rantai, tapi kita langsung ke tusuk treble yang pertama. Nah, sekarang untuk putaran yang pertama hasilnya seperti ini nanti. Dan untuk jumlahnya ini bubble shellnya nanti satu putaran ini ada 20 bubble shell. Sekarang kita akan masuk putaran ketiga. Untuk putaran ketiga ini sama dengan putaran yang pertama. Jadi kita bikin tusuk HDC. Kita bikin 120 HDC ya. Mulai dari lubang yang pertama. Jadi di awal 3 HDC ya, di 3 treble ini. Kemudian di bagian bubble shell ini ada 1 HDC. Nah, kalau sudah bikin tusuk HDC 120 kali, 1 kali putaran. Sekarang di akhir kita tutup ya di HDC yang pertama dengan tusuk slip stitch. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk putaran keempat. Putaran keempat ini kita akan bikin motif bubble shell lagi. Dan di sini untuk motif bubble shellnya kita akan mulai dari lubang yang pertama. Jadi supaya nanti ada di tengah-tengah antara 2 bubble shell yang di bawahnya. Kita awali dengan 4 rantai. Nah, sekarang di lubang yang pertama kita akan bikin 9 tusuk treble. Tapi karena sudah ada 4 rantai ya, kan ini mewakili 1 tusuk treble. Jadi sekarang kita tambahkan 8 di 1 lubang, di lubang yang pertama ya.
Nah, sekarang sudah ada 9 stitch, 9 tusuk treble, termasuk yang rantai ya. Kita akan bikin tusuk bubble shell sama seperti sebelumnya. Jadi kita ambil lubang rantai yang keempat. Ini ada 4 rantai, kita ambil yang paling atas. Kita taruh ke bawah, kita lipat ke bawah, ambil kaitannya, kita kaitkan ya. Lalu 1 rantai. Nah, selanjutnya setelah tusuk bubble shell ini, kita bikin 5 tusuk treble. Dan diingat ya, untuk tusuk treble berikutnya ini di lubang setelah shell. Jadi jangan sampai keliru. Ini lubang shell bubble shellnya ya. Nah, ini lubang yang di depannya ini. Nah, jadi lubang yang paling sebelahan persis dengan tusuk bubble shell. Nah, kita bikin 5 kali. Nah, selanjutnya kita bikin tusuk bubble shell lagi. Jadi nanti kita ulangi saja dari tusuk motif bubble shell ini, kemudian 5 tusuk treble, kemudian lubang berikutnya ini bubble shell lagi ya, kemudian 5 tusuk treble dan seterusnya. Kita tinggal ulangi langkahnya sama seperti ini. Nah, kita bikin 1 putaran ya, nanti jumlah bubble shellnya ada 20 sama. Nah, setelah putaran yang keempat selesai, sekarang kita tutup di bagian bubble stitch yang pertama, karena ini kita bikin di stitch yang pertama, jadi tutupnya di sini. Kita tutup dengan slip stitch. Nah, setelah putaran yang keempat ini kita akan ulangi. Jadi nanti motifnya ini hanya sampai ke putaran keempat. Jadi setelah putaran keempat ini kita kembali lagi mengulang ke putaran yang pertama, baru kedua, ketiga HDC, baru yang keempat motif bubble shell lagi yang kedua. Nah, jadi 4 langkah ini kita ulangi terus ya sampai ketinggian yang kita inginkan. Nah, jadi setelah ini kita bikin HDC 120 HDC ya. Nah, setelah bagian atasnya ini motif bubble shellnya sudah kita bikin agak tinggi,
Dan di sini saya bikin ada 8 baris motif bubble shell. Dan untuk tingginya di sini sekitar 15 cm atau 6 inch. Dan sekarang kita akan bikin bagian atas tas. Dan di sini kita akan perkecil bagian atasnya, jadi kita akan bikin lebih kecil. Nah, sekarang kita akan bikin bagian atas, dan di sini kita akan menggunakan tusuk single crochet. Dan untuk mengurangi bagian stitch, kita seperti biasa kita menggunakan tusuk decrease. Dan untuk hooknya, di sini saya ganti dengan yang lebih kecil, jadi saya pakai yang ukuran 4 garis miring 0. Nah, mulai dari bagian bubble shell ya. Kita awali dulu dengan 1 rantai. Di sini kita akan decrease, kita bikin decrease di bagian bubble shell dan stitch depannya. Decrease 1 kali, kemudian 2 kali single crochet. Kemudian kita bikin decrease lagi. Nah, sekarang kita akan ulangi langkahnya. Jadi untuk di awal kita menggunakan kelipatan 6 ya. Kelipatan 6 itu dihitung dari bubble shell 1, kemudian 5 treble crochet. Jadi ada 6. Dari 6 ini ya, dari ini sampai ke bagian bubble ini kita bikin decrease 2 kali single crochet, decrease ya. Kemudian kita ulangi lagi di sini, decrease 2 kali single crochet, decrease, dan seterusnya ya. Jadi kita ulangi saja. Jadi mulai dari bagian bubble dengan treble depannya kita decrease, kemudian single crochet 2 kali, kemudian decrease. Nah, kita ulangi ya. Nah, setelah selesai putarannya, setelah kita kurangi jumlah stitchnya, sekarang ini sudah mengecil ya bagian atas. Nah, selanjutnya kita tidak usah tutup, jadi kita langsung saja bikin single crochet memutar, 1 lubang 1 single crochet. Jadi kita bikin keliling terus sampai sekitar 5 putaran. Jadi kita langsung nyambung ke bagian single crochet yang pertama. Satu lubang, 1 single crochet. Nah, sebelum kita melanjutkan ke baris yang berikutnya, untuk baris yang kedua kita akan sekalian memasang ring. Jadi kita akan pasang ring untuk handle-nya. Di sini saya pakai 2. Dan saya di sini pakai 2 handle. Jadi kita pasang 4 ring. Dan untuk posisi ringnya, jadi teman-teman ukur, atau di sini saya bikin patokan. Ini bubble yang ujung ya, kiri kanan. Ini ujung. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam.
Jadi kita urutkan seperti ini. Nah, saya akan bikin di bagian 2 ini, ya, di posisi ini. Jadi sebagai patokan, ini dari kiri kanan, kita maju ke 2. Nah, di sekitar sini. Jadi kita akan pasang ringnya di sebelah sini. Oke. Sekarang cara memasang ringnya. Dari ujung kita lewati dulu dua bubble shell. Nah, kita akan bikin di bagian posisi ini ya. Jadi dari ujung kita lewati 2 bubble shell, kemudian di antara 2 bubble shell kita pasang ringnya di sini. Nah, cara memasangnya untuk bagian ringnya, jadi kita ambil stitch dari satu bubble ke bubble berikutnya. Jadi di sini ada 5 stitch. Masuk ke ring, ke stitch yang pertama, dua, 3, 4, 5. Nah, kita ambil 5 stitch nanti seperti ini, dan selanjutnya kita tinggal melanjutkan saja untuk single crochetnya sampai ke ring yang berikutnya. Jadi jangan lupa kita tandai bagian ringnya. Nah, nanti untuk tasnya hasilnya seperti ini. Untuk motif bubble shellnya ini menjadi motif 3D. Dan untuk alasnya di sini juga sudah saya kasih Eva foam supaya kaku. Kemudian untuk bagian atasnya ini menggunakan single crochet sebanyak 5 baris atau 5 putaran. Ring handle-nya juga sudah kita pasang. Kemudian zippernya juga sudah kita pasang. Nah, sekarang kita siapkan untuk handle-nya. Di sini kita siapkan handle ulir. Jadi saya menggunakan handle ulir. Dan untuk handle ulir ini panjangnya 20 cm. Kita bikin 2. Dan untuk bikinnya ini caranya sudah ada di video sebelumnya di handle ulir, cara membuat handle ulir. Dan untuk handle ulir ini saya menggunakan alat hakennya yang ukuran 3 garis miring 0, jadi lebih kecil. Kemudian untuk awalannya di sini menggunakan awalan 8 single crochet. Jadi ini menggunakan 8 single crochet, memutar terus. Kemudian kita tinggal pasang untuk kepala loncengnya.
Nah, tinggal kita pasang untuk kepala loncengnya, kemudian ada bagian skrupnya. Ya, tinggal kita kunci dengan skrup. Jadi ini bawaan dari handle loncengnya. Kemudian kita pakai skrup kecil, pakai obeng kecil seperti ini. Nah, kalau handlenya, ini kepala handlenya sudah kita pasang. Ini kita bikin pendek ya, menyesuaikan dengan ukuran tasnya. Jadi tinggal kita pasang di tasnya. Nah, jadi tas ini juga bisa kita gunakan sebagai tas pesta. Oke, demikian cara membuat tas rajut dengan motif bubble cell. Sampai jumpa di video tutorial yang akan datang.